Sama ini adalah iPad terakhir yang masih menggunakan Touch ID teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk di bagian belakang sendiri seperti ini. Ya ampun, ini ditempel ya sama si ibu bos, sumpah. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, jadi di video kali ini kita ngebahas tentang iPad teman-teman. Jadi ini adalah iPad 9 yang udah 1 tahun umurnya teman-teman ya. Tepat 1 tahun ya, beda beberapa hari doang. Untuk iPad 9 ini sendiri itu gua beli 29 Desember tahun 2022 teman-teman ya. Jadi sekarang itu umurnya udah 1 tahun lebih 3 hari guys ya. Jadi ini udah kita anggap 1 tahun aja. Jadi selama 1 tahun ini gua akan share experience gua dalam menggunakan iPad 9 atau yang lebih familiar disebut iPad 10,2 teman-teman ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi untuk iPad ini sendiri itu gua beli di iBox teman-teman ya. iBox Trans Studio di Bali, TSM Bali. Kemudian di sini kita bisa lihat sendiri untuk model numbernya. Di sini kalian bisa lihat sendiri PAA, berarti dia benar-benar resmi dari Apple iBox teman-teman ya, alias iBox resmi atau garansi resmi Indonesia. Kalau nggak salah waktu itu gue beli seharga 5 jutaan ya teman-teman. Kalau nggak salah 5499 nya sekitar begitulah teman-teman di varian 64 GB. Di sini itu nggak ada seluler teman-teman. Jadi cuman WiFi only, warnanya space gray dan juga untuk storage-nya 64 GB. Nah, jadi kalau untuk bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, kita cek dulu kotaknya teman-teman ya. Jadi kita di sini udah ada kotaknya sendiri. Kotaknya seperti ini guys ya. Nah, jadi untuk kotaknya sendiri bentuknya simple banget seperti ini. Ada tulisan iPad-nya di sini. Kemudian ini ada tulisannya, ada gambar iPad-nya, tipisnya itu kelihatan banget tipis guys ya. Nah, di sini ada logo Apple, kemudian sini ada tulisan iPad juga, di atasnya logo Apple. Untuk di bawahnya sendiri seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri 64 GB, iPad 9 generation, WiFi, meliputi bla 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 bla. Di sini juga ada serial numbernya, ada juga untuk kodenya PAA teman-teman ya. Jadi untuk kotaknya seperti ini, kalau dibuka juga isinya ya gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi di sini ada pembungkusnya seperti biasa masih gue simpan. Di sini ada kitab sucinya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kitab sucinya masih lengkap, nggak gue pegang, nggak gue buka sama sekali sejak gue beli, dan masih ada juga untuk ini ya, yang namanya stiker Apple yang Legend itu teman-teman. Ini masih ada. Nggak gua pakai juga ya, memang nggak mau gua pakai, nggak ada kegunaan juga harus tempel di mana teman-teman. Nah, ini juga ada chargernya, jadi dapat charger dan juga kabel ada, kemudian dapat kitab suci, itu aja teman-teman. Untuk kotaknya seperti ini guys. Ini kita tutup dulu. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk ke iPad-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke iPad-nya sendiri teman-teman. Jadi kalau untuk iPad tuh bentuknya seperti ini, desainnya tuh masih jadul banget menurut gue secara pribadi karena masih menggunakan yang namanya Touch ID teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini namanya Touch ID. Jadi di sini belum iPad yang udah full screen gitu, belum. Di sini masih desain lama. Ini adalah iPad terakhir yang masih menggunakan Touch ID teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk di bagian belakang sendiri seperti ini. Ya ampun, ini ditempel ya sama si ibu bos, sumpah. Ini ditempelin sama dia guys nih, astaga. Aduh, oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kalau untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman, ada kamera di sini, juga ada volume up, volume down, dan juga untuk tombol powernya di sini teman-teman ya. Seperti itu aja. Untuk di bawah ada speakernya 2 sini teman-teman. Untuk ngecas di sini masih menggunakan USB-C ya. Jadi belum menggunakan Type-C. Nah, jadi masih menggunakan Touch ID juga. Jadi untuk bentukannya seperti ini guys ya. Dan ini umurnya udah 1 tahun guys ya. Nah, jadi selama ini kalau untuk iPad 9 ini sendiri itu selalu dipakai sama ibu bos ya, karena dia bawa kemana-mana untuk kerjaannya. Jadi yang pertama dipakai sama dia itu kadang-kadang dia pakai buat main game teman-teman, buat main Heyday dia. Jadi kadang-kadang juga buat kerjaan dia spreadsheet, bisa juga di numbers teman-teman. Jadi ini kalau untuk main game masih sangat-sangat enak ya. Kalau misalkan kalian nanya ke gua, bang, untuk main game tuh masih enak nggak sih bang? Jadi gua rasa menurut gua secara pribadi untuk main game itu ya lebih dari cukup teman-teman. Diberikan sebuah motor yang bisa narik kecepatan 160 km per jam, sedangkan lu cuma pakai 100 km per jam. Jadi intinya masih sangat-sangat bagus ya untuk performa iPad 9 di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk sekedar main game seperti ini tuh ini masih sangat-sangat luar biasa bagus teman-teman ya. Jadi selain buat main game, ibu bos juga pakai buat nonton film nih teman-teman. Yang paling sering dipakai sama dia itu dia nonton Prime Video nih teman-teman ya. Nah, jadi untuk pengalaman nonton itu kalau untuk dari sisi layar itu masih sangat enak teman-teman. Dan yang paling enak itu adalah dari sisi baterainya.
Karena apa? Kalau untuk dari baterainya sendiri itu memang berasa kayak nggak ada rasa teman-temannya, karena dia untuk besaran baterainya itu 8557 mAh. Jadi kalian mau nonton sampai berjam-jam, 2 jam 3 jam nonstop itu masih tahan banget, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah, jadi buat kalian nanya ke gua, Bang, kalau misalkan dipakai buat nonton, dipakai buat main game itu masih oke nggak sih, Bang? Itu masih oke banget teman-temannya. Dan kalau kalian nanya ke gua, Bang, kalau untuk game-game berat masih bisa dipakai nggak? Jujur ya, kalau untuk Genshin Impact pernah gue mainin di iPad 9 ini, dia bisa dimainkan, tapi kalau untuk lo bilang smooth banget, enggak teman-teman. Dia smoothnya standar aja, enggak bisa dibilang luar biasa. Ya, intinya mampu dijalankan tapi tidak memberikan pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Oke, hal selanjutnya yang selalu dipakai sama ibu bos di iPad ini adalah dia suka lihat schedule, bikin schedule di spreadsheet-nya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk kinerja, kalau untuk produktivitas, iPad 9 ini sangat-sangat menunjang kinerja dari kita teman-teman ya. Jadi lu suka ngedit, lu suka desain, lu suka gambar, lu suka kerjain kerjaan lu di iPad, itu semuanya bisa-bisa aja teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka berkutik dengan atau berkutat dengan Excel, mau bikin jadwal, schedule, database, terus listing data itu di Microsoft Excel menggunakan spreadsheet di iPad ini masih enak banget teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kalian kurang familiar dengan spreadsheet, kalian udah familiar dengan numbers, kalian juga bisa menggunakan numbers kalau misalkan kalian pengen bikin tabel dan bagan teman-teman seperti ini. Kalian bisa edit sesuka hati kalian, bisa edit untuk namanya, bisa edit untuk kuantitinya, itu terserah dari kalian. Kalian juga bisa tambah lagi. Di sini ada new sheet, ada new form juga teman-teman. Jadi kalau untuk iPad 9 sendiri itu dikembalikan ke kalian. Kalian tuh lebih suka menggunakan aplikasi dari iPad sendiri atau misalkan kalian tuh menggunakan pihak ketiga dari Google. Jadi semuanya dikembalikan ke kalian, tapi yang pasti untuk dari sisi produktivitas iPad 9 ini luar biasa banget untuk menunjang kinerja sehari-hari teman-teman ya. Oke, next sekarang kita masuk ke Procreate karena ibu bos suka banget berkreasi teman-temannya di Procreate. Jadi dia suka banget menggambar menggunakan iPad-nya teman-temannya. Jadi di Procreate ini kalian bisa bebas berkreasi menggunakan Apple Pen kalian. Cuma kalau untuk gue ini gue menggunakan Gujodok teman-temannya. Jadi ini ya Apple Pen versi murahnya teman-teman. Jadi di sini teman-temannya kalau untuk kalian yang memang suka drawing, suka bikin sebuah konsep, bikin sebuah karikatur atau kartun atau ide-ide kreatif teman-teman, untuk di iPad 9 ini sangat-sangat menunjang kinerja kalian teman-teman. Karena di sini kalian bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran kalian, menuangkannya ke dalam bentuk gambar teman-teman. Kebetulan ibu bos suka banget ngegambar, dia suka bikin kreasi-kreasi. Seperti yang kalian bisa lihat seperti ini, dia menggambar sebuah rumah teman-teman. Ini kayaknya rumah ya, kayak anak TK ya ini gambarnya, tapi lucu teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada namanya botol minum teman-teman ya. Ini kayak cup minum teman-teman. Ini desain dari ibu bos tersendiri. Jadi kalian itu yang suka bikin art, bikin logo, kreatif art teman-teman yang bisa kalian selling untuk customer kalian yang membutuhkan, iPad 9 ini masih sangat-sangat menawarkan performa yang bagus teman-teman. Apalagi kalau kalian disupport oleh Apple Pen yang original ya. Ini ibu bos pakai yang KW aja Gujodo, dia bisa bikin kreasi sebagus ini teman-teman ya. Makanya nanti pengen gue beliin Apple Pen teman-teman ya. Jadi kalau buat kalian yang ya kayak kreatif desain teman-teman ya, yang desain art, logo dan lain-lain, iPad 9 ini masih sangat mumpuni dan gua sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk pakai iPad 9 ini ya jika kalian suka menggambar teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah sebuah fitur yang sangat gua dan ibu bos suka, itu adalah split screen seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ibu bos sendiri, beliau tuh suka split screen seperti ini. Di sebelah kirinya dia suka mencari ide di Pinterest teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanan ini dia suka buka yang namanya Procreate seperti ini, dan dia suka untuk menggambar. Jadi dia sambil mencari ide, dia bisa menggunakan imajinasinya untuk menuangkan kembali di Procreate ini teman-teman. Jadi sambil menyelam minum air, sambil buka split screen, kita bisa mencari ide, kita juga bisa menggambar secara langsung teman-teman. Nah, kalau bagi gue secara pribadi sendiri, gue tuh suka juga buka browsing di sini history seperti Safari, cari ide, dan juga di sini adalah YouTube gue teman-teman. Jadi itu semuanya tuh dikembalikan ke kalian. Kalau misalkan kalian adalah tipikal orang yang produktif, multitasking, iPad 9 ini masih sangat menawarkan pengalaman yang luar biasa untuk menunjang produktivitas kalian dalam menghadapi tahun 2024 teman-teman ya. Jadi zaman sekarang kan time is money. Kalau kalian lambat ya gue rasa kalian bakal kalah dengan orang yang sangat cepat dan gercep saat teman-teman ya. Jadi kalau untuk iPad 9 ini sendiri masih sangat-sangat luar biasa menawarkan performa saat untuk harganya menurut gue udah sangat murah teman-teman ya.
Oke, sekarang kita masuk ke sisi baterai teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini kalau untuk average pemakaian gue tuh memang sangat-sangat rendah karena memang iPad ini dipakai hanya untuk kerjaan, nonton sesekali teman-temannya, dan memang seminggu itu paling kita pakai iPad ini paling 3 atau 4 kali teman-temannya, tapi pas dipakai itu gila-gilaan. Jadi menurut gua secara pribadi, dari pengalaman gua pernah kok iPad ini nggak pernah dicas hampir 4 hari lebih teman-temannya. Dari 100% 4 hari lebih itu masih ada sisa 30 atau 40%. Jadi gua aja sampai lupa kayak, loh iPad gua tuh nggak gua mainin kok lama banget ya teman-temannya, secara baterainya 8500-an mAh teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi daya tahan baterai, gua rasa untuk pemakaian gua sehari-hari yang normal itu gua rasa bisa ngecas 2 harian lebih lah, hampir 3 hari baru gua cas mungkin teman-temannya. Karena gua ngerasa memang kalau untuk dari iPad 9 sendiri padu padankan dengan iPad OS 17.2 itu gua rasa masih oke-oke aja teman-temannya. Kalau di iPhone mungkin banyak banget bugs yang terjadi di di iOS 17, tapi di iPad OS 17 itu gua rasa nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian tanya ke suhu panasnya, gua malah nggak pernah ngerasa panas di iPad 9 gua ini teman-temannya. Lancar-lancar aja guys ya. Gue agak aneh ya ngelihat ketempelan kayak gini guys ya. Aduh, ada aja deh ya. Mungkin ya gitu aja sih teman-temannya kalau untuk iPad 9 ini selama 1 tahun pemakaian. Yang gue rasakan tuh puas dan puas karena harganya murah banget, tapi kok performanya tuh masih bagus banget teman-temannya. Gue rasa kalau lu tanya ke gue, bang, untuk iPad 9 sendiri sebenarnya harganya berapa sih bang yang cocok? Ya mungkin gue dengan PT bisa bilang mungkin di angka 8 juta gue beli kok iPad segini bagusnya teman-temannya. Nah, tapi untuk harga yang udah di bawah 5 juta sekarang atau hampir 5 juta, gue rasa ya ini adalah pilihan terbaik untuk kelas yang di entry level teman-temannya. Kalau misalkan kelas mid range iPad ada lagi, tapi kalau untuk kelas entry level gue rasa iPad 9 ini adalah rekomendasi terbaik. Selama 1 tahun pakai tidak ada masalah, lancar jaya, baterai aman, performa Yahoo, tidak ada penurunan. iPad OS-nya juga masih bagus-bagus saja, tidak ada suhu panas, semua fitur berfungsi dengan baik, tidak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah, mungkin sekian sih video gue tentang 1 tahun pemakaian iPad 9 gue. Experience gue tuh puas, gue kasih nilai ya 9,9/10 teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-teman ya. Bye-bye.